Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu mencurahkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 22-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 22 ayat yang ke-22. Tertulis demikian: Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegunungan Everest adalah pegunungan tertinggi di dunia. Nama Everest diambil dari nama Sir George Everest yang pernah bertugas di India di abad ke-19. Puncak Everest ini berhasil ditaklukkan pertama kalinya pada pagi hari tanggal 29 Mei 1953. Secara total sampai saat ini, ada lebih dari 200 orang yang meninggal saat mendaki Everest. Tubuh dari para pendaki yang meninggal itu kebanyakan masih ada di berbagai titik perjalanan menuju puncak Everest dan menjadi seperti kubur pengingat untuk para pendaki lain yang sedang berusaha untuk mencapai puncak, bahwa perjalanan mereka penuh resiko dan perlu kewaspadaan serta stamina yang tinggi. Ibarat seperti perjalanan menuju puncak Everest, kehidupan kita di dalam Tuhan juga mempunyai banyak tantangan yang keras dan kesulitan yang besar yang mencoba untuk menghalangi kita mencapai tujuan yang kekal. Nabi Yesaya secara berulang kali menyampaikan peringatan kepada bangsa-bangsa dan kepada umat Tuhan agar tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan, karena hukuman dari Tuhan tersedia bagi mereka yang tidak taat. Salah satu contoh penggenapan dari nubuatan Yesaya adalah apa yang terjadi pada Tirus yang dinubuatkan akan hancur di pasal yang ke-23. 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 572 sebelum Masehi atau sebelum Kristus, Nebukadnezar menyerbu dan menghancurkan Tirus sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Dalam ayat 22 dari Yesaya 22 ini, Tuhan mengatakan tentang Eliakim yang akan menggantikan seorang pejabat pemerintahan bernama Sebna. Sebna tidak mengindahkan firman Tuhan, dan ia menjadi lupa diri, sombong karena menjabat posisi yang tinggi. Eliakim bin Hilkiah dipilih Tuhan untuk menggantikannya karena kesetiaan Eliakim kepada Tuhan. Sebuah keistimewaan diberikan Tuhan pada Eliakim dengan berjanji bahwa apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat di 2 pasal ini adalah agar kita tidak mencontoh kelakuan kesombongan dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Pengalaman mereka hendaknya menjadi pengingat bagi kita, agar kita tidak melupakan Tuhan, tapi sebaliknya tetap setia dan berjalan dalam perintah-Nya. Jangan biarkan pengalaman dan peristiwa masa lalu dari berbagai tokoh dan bangsa-bangsa di dalam Alkitab berlalu begitu saja tanpa memberikan makna terhadap kita. Kita hendaknya belajar dan dapat mengambil sikap yang benar agar perjalanan kita menuju puncak dari rencana Allah tidak terhalang oleh kelalaian dosa dan sikap pemberontakan dari diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk tetap teguh dan setia kepada Tuhan, tidak sombong dan tidak merasa diri kita hebat karena kekuatan diri kita sendiri, tapi kita menyadari akan kekuasaan Tuhan. Hidup yang kita jalani ini
bukanlah hidup hanya untuk bersenang-senang kemudian mati, tapi punya tujuan dan alasan yang kekal dari Tuhan, supaya kita memuliakan Dia di sepanjang umur hidup kita, menjadi saksi-saksinya untuk menerangi kegelapan dunia ini. Seperti Eliakim yang dipakai Tuhan, Tuhan juga akan memakai kita yang selalu setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami belajar dari apa yang disampaikan oleh firman-Mu, melalui peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kami menyadari bahwa kami perlu selalu belajar dari berbagai pengalaman di masa lalu, dari apa yang terjadi pada bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, dan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab yang memberontak terhadap firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat dan setia, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kasih karunia-Mu, menghargai anugerah-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Karena itu kami mau Tuhan, untuk hidup benar dan setia di hadapan-Mu. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menolong dan memimpin kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk berjalan dalam kebenaran, sampai kepada puncak rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati dan pimpin kami Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, berikan kesehatan dan kekuatan, dan nyatakan mujizat-Mu, jalan keluar Tuhan berikan. Berkati semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu di mana saja berada, agar tetap kuat di dalam Tuhan dan setia dalam iman kepadamu. Berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Proteksi dan lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Pimpin kami terus untuk kami setia melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.